Bapa, kami datang, kami mau belajar. Kami hendak bersama-sama mau membaca firman Tuhan. Kami mau bersama-sama menyelidikinya. Tuhan, Engkau beri kami hikmat sehingga kami mengerti. Juga mampukan kami untuk tahu apa yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan juga berkati teman-teman kami yang lain yang mungkin pada saat ini belum ada. Tuhan, kami mau Tuhan, lebih banyak orang lagi yang bisa belajar bersama-sama. Mohon Engkau yang menggunakan kami mengajak mereka, bahkan Engkau yang menggerakkan hati kami untuk boleh mengatakan kepada mereka, dan Tuhan gerakan hati mereka untuk boleh memiliki kerinduan yang sama. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu waktu yang akan kami lalui, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan, lanjutan dari bagian-bagian kita yang sebelumnya ya. Kita akan melihat bagian firman Tuhan. Pada hari ini kita hanya belajar 3 ayat saja. Yaitu Matius 13 ayat 44 sampai ayat 46. Nah, Matius 13 ayat 44 sampai 46 ini ada 2 perumpamaan yang Tuhan Yesus gambarkan. Ya, 2 perumpamaan. Yaitu ayat 44 1 perumpamaan, lalu 45 sampai 46 itu 1 perumpamaan. Kedua perumpamaan ini memiliki kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan. Kita mau melihat yang pertama terlebih dahulu. Itu seperti dikatakan minggu lalu kita belajar tentang ragi. Ya, ragi, perumpamaan yang Tuhan Yesus paparkan kepada murid-muridnya berkaitan dengan pekerjaan di dapur. Ya, dalam rumah. Nah, yang ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus paparkan di dalam pekerjaan sehari-hari. Matius 13 ayat 44. Nanti saya mengajak kita membukanya dan kita akan membacakannya. Ya, kita akan membacakannya. Matius 13 ayat 44. Firman Tuhan mengatakan demikian, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus ingin menceritakan sebuah perumpamaan. Yaitu kembali, topik utamanya adalah ingin menggambarkan tentang kerajaan surga. Kerajaan surga yaitu kerajaan di mana Allah memerintah. Ya. Digambarkan dengan seumpama harta yang terpendam di ladang. Nah, bagi kita, apakah ada keanehan enggak? Harta terpendam di ladang. Menurut Bapak Ibu, ada nggak harta yang terpendam di ladang? Kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Ya, memang sebenarnya bagi kita orang Asia itu mungkin bisa terjadi karena memang ada kecenderungan kita orang Asia itu menyimpan sesuatu itu di ladang. Bukan di ladang, maksudnya adalah lebih cenderung adalah di tanah. Di dalam tanah. Ya. Kita memang kalau punya uang yang banyak, karena itu uang itu memang kadang-kadang bisa membuat sakit kepala. Dulu tidak ada bank gitu. Jadi kalau punya harta banyak bagaimana? Nah, salah satu kalau kita mengatakan kita punya uang yang banyak, kita mau menyimpan di mana? Harta yang banyak mau nyimpan di mana? Zaman dulu walaupun ada bank, tapi tidak seperti sekarang ada safety box lah, keamanan yang sangat
aman, sangat ketat sekali. Tidak. Zaman dulu, maka kita akan menyimpan uang kita yang ke tempat-tempat yang kita rasa aman. Saya nggak tahu apakah kita pernah menyimpan uang di bawah bantal, tidak. Atau di bawah kasur. Atau cari di tempat, di lemari-lemari yang tersembunyi. Saya ingat waktu saya pindah ke Malang, kita kan kontrak sebuah rumah. Jadi di rumah itu, tuan rumahnya itu, rumah tersebut ada perabotnya. Jadi kita dipinjamkan. Nah, di perabot itu kita dipinjamkan, salah satunya adalah tempat tidur. Jadi di tempat tidur itu biasanya tempat tidur, lalu di kepala ranjang itu ada lemari. Lemari itu kalau kita buka, lalu ada ruang bawahnya, tapi tertutup. Tertutup gitu. Ada ruang bawahnya tertutup. Jadi ruang bawah itu harus membukanya harus dengan cara-cara tertentu baru bisa terbuka. Nah, saya perkirakan mungkin orang-orang dulu juga menyimpan hartanya, mungkin menyimpan di sana. Ya, jadi orang lain itu tidak melihat, tidak mengetahuinya. Lalu mana lagi? Nah, salah satu dikatakan zaman itu dikatakan tempat menyimpan uang yang paling aman, yang cukup aman itu adalah di dalam tanah. Ya, di dalam tanah. Mungkin orang-orang dulu dia akan membuat, ya, mungkin di pohon ini, jarak pohon ini berapa. Nah, ada sebuah batu. Nah, di batu itu akan disimpan. Ya. Jadi orang-orang Timur Tengah itu juga sama. Orang-orang di Timur Tengah, Israel, mereka itu juga melakukan hal yang sama. Jadi mereka salah satu cara menyimpannya adalah menyimpan di bawah tanah. Nah, Yosefus ini merupakan seorang seorang sejarawan. Dia khusus menulis sejarah-sejarah Timur, khususnya sejarah Israel. Dia cukup terkenal. Salah satu kutipan dia adalah dia katakan emas dan perak dan semua mebel yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang Yahudi yang oleh pemiliknya disimpan dalam tanah untuk menghadapi bencana peperangan yang sewaktu-waktu terjadi. Jadi dengan demikian mereka itu menyimpan harta mereka itu ke dalam tanah. Dengan pengertian, kalau misalnya terjadi perang atau kerusuhan, harta mereka itu aman, kan nggak ada orang. Misalnya simpan di tanah itu, tentu mereka akan buat tandanya, dan mereka sendiri yang tahu. Orang lain nggak tahu. Sehingga kalau ada kejadian apa-apa, harta itu aman. Ya, misalnya kalau kebakaran di bawah tanah mereka itu nggak akan habis. Kalau ada perampok datang, mereka nggak akan ketemu. Jadi cukup aman. Dengan demikian, maka tidak heran ada harta yang bisa ditemukan oleh orang-orang di dalam tanah. Karena itu ketika Yesus menceritakan kisah ini, jadi ia menyajikan kisah yang dikenal oleh setiap orang Palestina dan di timur pada umumnya. Jadi orang-orang pada zaman itu mengerti, tahu tentang kisah ini. Jadi bagi mereka ini bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan. Tetapi bagi mereka ini sesuatu yang memang mereka ketahui, biasa mereka lakukan. Nah, diceritakan tentang apa? Tentang seorang yang bekerja di ladang. Dia lagi bekerja, tentu saja ketika dia bekerja, tiba-tiba dia menemukan harta. Setelah menemukan harta, dia pendam kembali. Lalu setelah dia pendam kembali, maka dia kemudian membeli tanah itu dan dia tentu saja mendapatkan akan harta tersebut. Dari cerita tersebut, kira-kira ada nggak kita merasa
bahwa Yesus mengatakan tentang orang itu memberi perumpamaan, memuji seseorang yang bersalah. Mengapa? Karena perbuatan yang tidak jujur. Bukankah kita mengajarkan kalau kita menemukan sesuatu, kita harus mengembalikannya kepada orang tersebut, bukan? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan orang ini baik, memuji dia. Mengapa? Karena dia menemukan harta, dia pendam kembali, dia beli, dia jual semua yang dia miliki, dia beli tanah itu, dan dia memiliki harta tersebut. Bukankah itu perbuatan yang tidak jujur? Nah, tentu saja, ya, kita harus mengetahui juga latar belakang hal itu. Ada dua alasan. Yang pertama adalah, kita harus menyadari bahwa pada zaman itu, orang memang memiliki hak yang lebih besar terhadap barang yang telah ia temukan. Orang bisa. Jadi ada hukum dikatakan pada zaman itu. Hukum pada zaman itu yang memperbolehkan. Apabila seseorang menemukan harta, maka itu menjadi hak milik dia. Jadi mereka punya aturannya begitu. Jadi tidak disalahkan. Tidak seperti kita sekarang ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dalam perumpamaan, memang detil-detil itu kadang-kadang tidak terlalu dipentingkan. Tetapi perumpamaan mempunyai satu maksud saja. Dan yang lainnya adalah tidak perlu dipermasalahkan. Karena itu ketika kita membaca bagian ini, maka kita mau membaca apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus. Apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan? Maksud dari perumpamaan ini. Kalau kita memperhatikan, yang pertama, kalau kita perhatikan maksud perumpamaan ini ada sukacita yang lahir karena penemuan, sehingga mendorong orang itu untuk membuang yang lainnya demi memiliki harta itu. Jadi orang tersebut menemukan harta, lalu dia menjual segala yang dia punyai untuk mendapatkan hal itu. Ya. Jadi dia sangat senang, sangat sukacita, bahkan rela menjual semua yang dia miliki untuk mendapatkan harta tersebut. Oke, memang tidak disebutkan tentang nilai, tetapi maksudnya ada harta itu begitu berharga bagi dia, sehingga dia rela menjualnya. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Yang pertama adalah, maka orang yang menemukan barang berharga, orang itu menemukan barang berharga di dalam pekerjaannya sehari-hari. Orang ini kan membajak, ya, membajak sawah. Dia bekerja sehari-hari. Dan ketika dia bekerja sehari-hari, itulah yang dia menemukan harta yang begitu berharga. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan surga itu seperti harta yang begitu berharga. Yang bisa didapatkan dengan cara bagaimana? Dengan cara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kerajaan Allah seperti dikatakan, Kristus kerajaan Allah dikatakan adalah ketika Allah berkuasa. Allah berkuasa di dalam kehidupan kita adalah kehidupan sehari-hari. Bagaimana Allah berkuasa di dalam kehidupan kita? Yaitu pada saat kita taat melakukan firman-Nya. Kalau seseorang itu berkuasa di dalam hidup kita, maka kita akan tunduk kepada Dia. Nah, ketika kita mengatakan kerajaan Allah, maka kerajaan Allah itu juga kita ingin Allah yang berkuasa. Kalau Allah berkuasa kita sadari, maka kita juga menyadari kita harus tunduk kepada kuasa Allah. Nah, dengan demikian, kalau kita mau, maka kita meninggalkan segala sesuatu, seperti menjual segala sesuatu untuk mendapatkan kerajaan Allah ini. Dikatakan Brother Lawrence,
seorang santo ya, seorang mistikus, dia mengatakan, aku merasakan Yesus Kristus sungguh dekat denganku. Di dapur sama dekatnya seperti pada saat aku menerima sakramen kudus. Jadi ini menggambarkan kepada kita begini. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita membagi ada dunia menjadi dua. Di gereja maka kita menemukan Tuhan, tapi di luar gereja tidak. Tapi di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus katakan tidak. Kerajaan Allah itu seperti harta yang kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus tunduk kepada Allah, baik di gereja maupun di rumah, baik di lingkungan orang-orang percaya maupun di lingkungan orang-orang lain. Kita harus hidup taat di dalam aturan kerajaan. Itu yang pertama yang bisa kita dapatkan. Coba kadang-kadang saya dulu waktu menjadi pembimbing remaja keluar dengan anak-anak ya, atau ketika dekor sebuah acara di gereja, dan pada saat itu ketika dekor maka kadang-kadang kita guyonan. Ketika guyonan maka ada seorang anak seperti membohongi gitu, cerita bohong. Lalu temannya bilang, hati-hati ya, ini di dalam gereja loh, gak boleh bohong. Di dalam gereja gak boleh bohong. Lalu saya tanya kembali kepada dia, kalau di luar gereja boleh bohong nggak? Ya bolehlah sedikit-sedikit katanya. Nah itu kita membedakan hidup di dalam gereja, kita harus hidup suci, baik gitu ya. Tapi di luar gereja sehari-hari belum tentu. Di dalam gereja nggak boleh marah-marah, di luar gereja boleh. Nah itu kita. Tetapi perumpamaan ini mengatakan hal yang pertama adalah, kalau kita tahu kerajaan Allah itu berharga, maka kita mau meninggalkan segala sesuatu untuk taat kepada Tuhan. Karena itu begitu berharganya bagi kita. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita mau merasakan kerajaan Allah itu. Lalu yang kedua adalah, yang kita dapat adalah, untuk memasuki kerajaan, maka orang layak untuk berkorban. Ini artinya adalah begini, ketika orang tersebut menemukan harta itu, maka dia menjual segala sesuatu, bukan? Yang dia miliki itu dia jual. Nah, orang harus membuang segala sesuatu demi menerima dan melakukan kehendak Allah. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita ya mungkin ada kesombongan. Di dalam kehidupan kita mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kalau kita menyadari itu begitu berharga kerajaan Allah itu, maka kita rela meninggalkan itu untuk taat kepada Tuhan. Kita mungkin harus membuang cita-cita kita dan ambisi-ambisi kita. Meninggalkan sifat-sifat dan cara hidup tertentu. Menerima disiplin dan penyangkalan diri yang tidak mudah. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, bukan? Kalau kita mau ikut Dia, maka kita harus memikul salib dan menyangkal diri. Mengapa? Karena kita menyadari ikut Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga kita rela walaupun susah. Kita rela meninggalkan kesenangan-kesenangan kita. Mengapa? Karena itu sangat berharga sekali. Itu pelajaran yang kita dapat. Mungkin ayat ini dulu, mari kita akan membahas bersama-sama terlebih dahulu. Mungkin di antara kita ada yang mau sharing, ada yang mau bercerita terlebih dahulu, saya persilakan. Atau ada yang mau bertanya tentang ayat ini, saya persilakan. Apakah ada cukup mengerti atau ada komentar, saya persilakan. Bagaimana, ada mengerti atau ada yang kurang dimengerti?
Bagi saya cukup jelas, nggak nyangka cuma satu ayat, tapi ternyata penjelasannya begitu panjang lebar. Tapi bagus. Maksudnya begitu dijabarkan tuh kita benar-benar ngerti gitu ya. Berarti ya seperti itu juga yang maksud saya alami juga. Dulu sebelum saya kenal Tuhan, walaupun awal-awal saya percaya Tuhan, juga banyak hal yang sekarang ini saya lihat dari diri saya ada perubahan, ada banyak sekali. Kalau dulu tuh suka dendam, suka seperti apa ya, iri gitu kan, sekarang sudah mulai bisa menerima, mulai bisa mengampuni, seperti itu. Walaupun itu bukan suatu kebanggaan maksudnya, tapi saya merasa, oh saya sekarang sudah, berarti saya bisa menapak lebih tinggi gitu ya, maksudnya bisa majulah sedikit. Dengan ini saya sadar, oh iya karena saya sudah kenal Tuhan, saya harus meninggalkan kehidupan lama, maksudnya juga dengan sifat-sifat yang lama, yang buruk, yang tidak berkenan, kita tinggalkan untuk ikut Tuhan. Bagus sekali, bagus sekali. Memang kalau kita merasa itu berharga, maka tidak ada sesuatu yang sayang ya untuk kita tinggalkan ya. Ya, karena itu begitu berharga. Ikut Tuhan itu berharga. Walaupun kesulitan ya, bukan hal yang mudah. Tetapi karena dia berharga, saya rela. Ya. Nah, dengan kerelaan itu maka kita akan mendapatkan sukacita dari Tuhan. Ya. Kalau kita melihat ya orang-orang yang bersedia menderita karena mengikut Tuhan, karena mereka merasakan sukacita itu, bahkan sampai mati sekalipun, ya, mati sekalipun mereka berani tetap percaya kepada Tuhan, memegang akan harta yang begitu berharganya. Ya, tidak peduli diri sendiri, bukan hanya harta saja, bahkan dirinya sendiri. Ya. Ada seorang yang karena percaya kepada Kristus, dia berasal dari keluarga kaya. Tapi karena percaya kepada Kristus, orang tuanya tidak mau mengakui dia. Orang tuanya mencoret namanya dari wasiat. Harta tidak diberikan sedikit pun kepada dia. Tetapi dia mau menjalaninya. Karena dia menyadari bahwa itu adalah yang lebih berharga dibandingkan harta-harta dunia ini. Ya, itu. Betul, Bu. Ya, saya juga alami itu. Karena saya waktu pertama kali percaya juga gitu memang, walaupun nggak dicoret ya, tapi tetap dijauhi. Tapi puji Tuhan, mereka sudah menerima. Betul. Karena Tuhan Kristus itu lebih berharga dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Oke. Mungkin teman-teman yang lain bagaimana, Pak Agus atau Agnes, bagaimana, ada komentar, mungkin ada kesaksian tentang hal ini? Mau tanya ya, Mukse? Iya, Nak. Itu tadi kan dijelaskan kita itu nggak boleh terlalu berambisi mengejar cita-cita. Nah, dalam konteks ini itu mengejar cita-cita itu apa ya yang dimaksud? Bukan tidak boleh, kita maksudnya begini, ketika kita menyadari kehendak Allah, kerajaan surga, ya, kita rela meninggalkan ambisi dan cita-cita kita pribadi. Ya, contohnya, konteksnya seperti Agnes di dalam pemerintahan. Ya. Kita menyadari bahwa di dalam pemerintahan itu ya minimal ada ya sedikit kecemburuan ya. Atau dikatakan begini saja, ketika kita tahu sesuatu yang benar yang Tuhan ingin kita lakukan, lalu ketika kita melakukannya itu bisa menghambat akan cita-cita kita, ambisi kita. Contohnya misalnya, oh saya punya target mau membeli mobil akhir tahun ini. Rupanya ada
Ya, istilahnya mungkin ada orang yang, nah ini berikan sedikit gratifikasi lah, atau memberikan sedikit sogokan. Nah, itu kan tidak benar. Tapi dengan itu saya bisa beli mobil jadinya. Oke, di satu sisi cita-cita saya itu, saya ingin itu. Tapi di sisi lain itu kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga nah itu dikatakan ambisi saya secara pribadi, maka saya akan meninggalkannya. Mengapa? Karena saya tahu kerajaan Allah, saya hidup di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu begitu berharga. Karena itu saya rela untuk tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan dan rela meninggalkan ambisi saya, cita-cita saya itu. Nah, itu contohnya, contoh yang sederhana. Oke, maksudnya kita rela, maksudnya tidak mendapatkan sebenarnya apa yang kita dambakan. Karena saya tahu Allah lebih berharga. Ya. Contoh yang lain, mungkin bagi anak-anak muda ya, bagi anak-anak muda seringkali karena udah usia gitu ya, akhirnya terburu-buru mencari pasangan. Tidak peduli pasangannya apapun juga. Pokoknya target nikah. Kan ada yang begitu. Sehingga walaupun siapapun itu pasangannya beda agama dan lain sebagainya, tidak peduli. Yang penting nikah. Tuhan tidak menginginkan itu. Nah, kalau kita tahu kerajaan Allah itu berharga, itu kerajaan Allah itu kita rela meninggalkan, ya, meninggalkan ambisi kita. Mengapa? Kita tahu Tuhan tidak berkenan hal itu. Jadi maksudnya di sana bisa nangkap contoh-contoh begini, Nak? Iya bisa. Jadi kita boleh ya istilahnya bercita-cita, cuman harus dalam konteks yang benar. Untuk menggapai cita-cita itu kita harus tetap melangkah dalam koridor firman Tuhan, seperti itu ya. Betul. Jadi kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kalau bertentangan dengan kerajaan Allah, aturan kerajaan Allah, maka cita-cita kita, ambisi kita, maka harus kita tinggalkan. Oh, iya. Oke. Kalau kita tahu Mother Teresa ya, Mother Teresa itu, dia itu sebenarnya anak orang kaya sekali. Bukan kaya saja, kaya sekali. Tetapi karena, dia punya cita-cita apa? Melayani orang-orang miskin. Nah, itu cita-cita yang Tuhan berikan kepada dia, dan itu cita-cita yang baik. Dia meninggalkan hartanya untuk menggapai cita-cita itu. Nah, cita-cita oke, tetapi ketika disandingkan dengan kerajaan Allah, maka kita lebih memenuhi kerajaan Allah tersebut. Ya. Cita-cita yang salah jalan dengan kerajaan Allah, wah itu lebih baik lagi. Tapi bertentangan, maka kita rela meninggalkannya. Itu maksudnya di sana. Ya. Oke, bisa dimengerti. Terima kasih. Thank you. Ya, pertanyaannya yang baik sekali. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan bagian yang kedua. Ya. Bagian yang kedua yaitu tentang Matius 13 ayat 45 dan 46. Yaitu tentang mutiara yang berharga. Mari kita membaca ayat ini, kedua ayat ini ya. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saya nggak tahu bagaimana pendapat kita tentang mutiara. Mutiara itu memang mempunyai tempat yang istimewa di hati manusia. Ya, kadang-kadang saya melihat mutiara itu apa sih keindahannya, hanya bulat gitu ya, gundu ya sama gitu, sama seperti gundu gitu. Ya. Tapi mutiara itu berharga. Ya,
Dan mutiara yang besar itu bisa nilainya berjuta-juta, ratusan juta, itu bisa. Ya, mutiara itu memang punya nilai tersendiri. Di dalam bagian perumpamaan ini, Tuhan Yesus membandingkan mutiara tersebut. Jadi ada seorang yang menemukan mutiara. Ya, mutiara itu sangat berharga sekali. Ya, mungkin karena ukurannya yang besar, karena ada keistimewaan sinarnya. Ya, mereka yang melihat, yang tahu tentang mutiara itu mereka bisa melihat pancaran dari mutiara tersebut. Itu katanya begitu indah. Ya, sinarnya itu lain. Jadi ketika orang itu melihat mutiara yang begitu berharga, lalu pedagang itu rela menjual segalanya untuk mendapatkan mutiara tersebut. Kebenaran apa yang kita pelajari? Sama tentang hal kerajaan sorga. Ingat, kerajaan sorga adalah di mana Allah memerintah. Dan kalau kita mendapatkan kerajaan sorga, berarti kita rela hidup di bawah pemerintahan Allah. Bagaimana? Yang pertama, mari kita melihat bahwa dikatakan menemukan kerajaan sorga sama seperti menemukan sebuah mutiara. Ya, ingat, mutiara ini bukan mutiara yang lain, mutiara yang begitu berharga dikatakan. Tapi ini mutiara yang khusus, yang indah, yang memiliki warna, cahaya, yang begitu memukau. Demikian juga ketika kita tahu kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Kristus itu begitu berharga. Kerajaan surga itu begitu berharga. Begitu indah. Karena konsep-konsep yang ditawarkan di dalam kerajaan Allah itu begitu sempurna. Itu yang kita pelajari dalam bagian ini. Itu yang pertama. Ya, jadi keindahan itu tidak ada bandingnya. Ya, seperti tadi saya katakan, ketika kita melakukan kehendak Allah, memang kadang-kadang menyakitkan. Tapi mari kita lihat, kita tahu apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Maka dengan sendirinya ada damai sejahtera di hati, ada sukacita tersendiri. Nah, itu keindahan kita ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah, di sini dikatakan, jadi mutiara itu berharga, itu lain dengan yang lainnya. Jadi dengan kata lain, ada mutiara-mutiara lain, tetapi ini yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Jadi artinya begini, mungkin di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang menarik. Ya. Di dalamnya kita bisa menemukan mungkin keindahan dalam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Tetapi keindahan-keindahan itu tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan Allah. Tidak bisa dibandingkan dalam penerimaan akan kehendak Allah. Keindahan yang paling tinggi harus kita sadari. Yang paling tinggi, yang paling berharga adalah kehendak. Jadi dengan demikian mungkin kalau kita katakan ya, kadang-kadang begini, di dalam kehidupan kita ada orang-orang mengatakan yang penting hidup melakukan kebaikan saja. Betul ya? Ya, yang penting hidup baik aja. Tetapi ingat, ketika kita baik, tujuannya untuk apa? Itu perlu. Ketika kita tujuannya untuk Allah, maka itu adalah keindahan yang paling tinggi. Yang paling tinggi, yang paling berharga. Kita mau melakukannya. Itu tentang mutiara. Mutiara yang berharga, beda dengan yang lainnya. Yang lain indah, tetapi ini yang paling indah. Jangan kita terkecoh dengan semilau emas, sehingga kita rela meninggalkan akan kerajaan Allah.
Atau kita terkecoh dengan hal-hal yang lainnya, sehingga kita meninggalkan akan kasih dan kerajaan. Tidak, Allah, kehendak Allah itu yang paling tinggi. Karena itu kita harus mendapatkannya. Lalu yang ketiga, ketika dikatakan, kalau tadi dia seorang itu membajak sawah di dalam kehidupan sehari-hari, dia dengan tidak sengaja menemukan harta tersebut. Tapi di dalam cerita perumpamaan ini dikatakan ada seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Jadi dengan demikian, orang ini adalah dengan sengaja mencari akan hal ini. Boleh dikatakan dia mencari makna hidupnya. Sehingga di sini dikatakan dia menemukannya. Jadi berbeda dengan cerita perumpamaan tadi. Tadi dikatakan kita menemukan Tuhan di dalam keadaan sehari-hari. Tetapi bagian ini mengingatkan kita bahwa perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa harta itu, mutiara itu dicari dengan sengaja di dalam kehidupannya. Nah, kita juga harus memiliki hal itu. Di dalam melakukan kehendak Allah, kita harus melakukan dengan tekun. Jika kita mendapatkan, kita harus dengan tekun. Kita jangan ragu-ragu. Kita harus mencari, terus mencari, terus melakukannya. Jadi di dalam kedua bagian ini, sebenarnya memberikan kepada kita kelengkapan tentang kerajaan Allah. Yaitu, kita harus hidup di dalam kerajaan Allah. Itu yang begitu berharga, kita mau meninggalkan semuanya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mau melakukan kehendak Tuhan. Lalu bagian perumpamaan ini, kita mau meninggalkan segala sesuatu untuk kerajaan Allah. Dan kita mau memiliki kerinduan untuk melakukannya. Terus mencari apa yang menjadi kehendak Allah. Karena itu begitu berharga. Nah, ini dua cerita yang kita pelajari, dua perumpamaan yang kita pelajari pada hari ini. Yang perlu ditanyakan, apakah kita mempunyai kerinduan akan hal itu? Tidak. Kerinduan belajar firman Tuhan, mencari kehendak Allah, melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya senang sekali bahwa kita memiliki kerinduan mau ikut di dalam PA, mau bersama-sama membaca firman Tuhan, mau bersama-sama belajar tentang apa yang Tuhan inginkan. Ya, demikian sharing saya hari ini, PA saya hari ini. Mungkin di antara kita ada yang mau bertanya atau mau kesaksian tentang penerapan dari firman Tuhan ini. Saya persilakan. Apakah ada mungkin kesaksian kita, kerinduan kita untuk hidup di dalam kerajaan Allah? Ada? Ada, Pak. Yuk, ya silakan Pak Agus. Begini, Pak. Dalam hidup ini, saya sadar, katakanlah, bahwa kerajaan Allah adalah hal yang terpenting juga bagi kita. Tapi dalam hal mencari kerajaan Allah, bukan hal yang mudah. Nah, sekarang kan jadi pergumulan juga dalam hati. Kita mencari katakanlah suatu kebenaran. Terkadang kebenaran itu harus kita tebus dengan katakanlah mungkin kita mengorbankan apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang menjadi kehendak kita.
kan kita tidak bisa menuruti kehendak sendiri juga. Kan nyari apa maksud dari kehendak Tuhan. Terkadang mencari kehendak Tuhan itu kan menurut saya juga nggak selalu gampang. Kadang-kadang kita bisa terbentur, kok gini ya, padahal apakah seperti ini ya? Seperti contohnya dalam ayat Matius 6, Matius 6, nggak tahu Pak yang ayatnya berapa, saya nggak ingat. Kan dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Intinya kan kita mencari, seperti tadi yang dibahas dalam sesi yang ketiga tadi Pak. Jadi mencari kerajaan Allah. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Cuman yang ditambahkan kepadamu itu apa? Dalam pengertian banyak orang, ya ada teman apa, seolah-olah adalah berkat-berkat jasmani yang mereka terima. Betul. Dalam pemikiran saya, bukan itu yang saya cari. Bukan berkat jasmani yang saya cari, tapi ya saya bisa mendapatkan berkat rohani ya dalam bentuk sukacita dan semakin lebih mengenal Tuhan kita. Gimana Pak? Betul. Ya. Terima kasih Pak Agus, terima kasih. Oke, memang sebenarnya ketika dikatakan begini, Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu tadi seperti harta. Setelah menemukannya, maka dia rela menjual segalanya untuk mendapatkan itu, untuk hidup di dalamnya. Ya, walaupun dia harus menyangkal diri hidup di dalam kerajaan Allah, maka dia harus membuang semua yang dia sifat-sifat atau karakter atau hal-hal kesukaan yang tidak benar. Walaupun dia harus menderita, tetapi dia mau melakukannya. Lalu perumpamaan tentang mutiara mengatakan adalah bahwa kerajaan Allah itu seperti mutiara yang berharga. Ya, setelah kita tahu, maka kita rela. Ya, kita rela untuk, kita mau mendapatkannya, rela untuk menjual segala sesuatu. Nah, memang kita itu menunjukkan kepada kita kerinduan atau komitmen untuk hidup dalam kehendak Allah, karena kita adalah anggota kerajaan Allah. Nah, seperti Pak Agus katakan betul, di dalam mencari kehendak Allah, kadang-kadang kita bisa bingung dan dibingungkan. Kita bingung karena ketidakmengertian kita sendiri, kita dibingungkan oleh pemikiran-pemikiran kita dan pengaruh orang-orang lain di sekeliling kita. Karena itu kita perlu sekali, ya tentu di satu sisi kita perlu mencari, belajar tentang kebenaran. Lalu yang kedua, kita sendiri juga perlu menyelidiki dan mempelajari. Nah, seperti yang Pak Agus sharingkan tadi, kesaksian Pak Agus betul. Ya, di dalam Matius 6 ayat 33 kan dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tentu orang-orang tertentu yang mengkaitkan, yang ditambahkan kepadamu itu apa? Ya, fokusnya hanya duniawi ini aja. Harta, keselamatan, kedudukan. Oke, Tuhan bisa menambahkan itu. Tetapi apakah hanya itu saja? Ketika Tuhan menambahkan itu, ya puji Tuhan. Tetapi yang paling dalam adalah ketika kita tahu, seperti tadi dikatakan, ketika saya mendapatkan kerajaan Allah, maka itu bukan hal yang paling penting di hidup kita. Yang paling penting di dalam hidup kita adalah kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan Allah dimuliakan. Lalu Allah akan menambahkan kepada kita apa? Ya, di dalam hati kita sukacita, damai sejahtera. Walaupun kadang-kadang ada penderitaan, tetapi itu tidak mengambil sukacita kita. Itu tidak akan membuat kita menjadi kekurangan. Tidak. Jadi kita jangan sampai hanya terfokus ya kepada yang dikatakan hal-hal yang bersifat duniawi. Memang betul Pak Agus, betul yang Pak Agus saksikan. Orang-orang selalu menekankan hal itu. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Nah, kebenarannya adalah bukan menurut perasaan-perasaan kita. Tapi kebenarannya adalah di dalam firman Tuhan.
di dalam firman Tuhan. Saya ketika mempelajari tentang Yakobus dan Petrus di dalam Kisah Para Rasul, kita mendapatkan sebuah kenyataan di mana ketika Yakobus ditangkap, lalu Petrus ditangkap. Yakobus itu apa yang terjadi dengan Yakobus? Yakobus itu dipenggal kepalanya. Lalu Petrus bagaimana? Petrus dibebaskan. Dua-dua itu Rasul Kristus, betul. Jadi kedua itu, kalau menurut pandangan orang-orang, kira-kira mana sih yang lebih dilindungi Tuhan? Dan mana yang tidak dilindungi Tuhan? Secara duniawi maka kita akan mengatakan, Yakobus itu tidak dilindungi Tuhan. Mengapa? Karena dia penggal. Sedangkan Petrus yang dilindungi Tuhan karena dia dibebaskan. Tapi apakah benar pandangan Tuhan itu begitu? Tidak. Jadi mengikut Tuhan bukan hanya soal keselamatan jasmani, kekayaan, kesehatan, bukan soal itu. Tetapi bagaimana kita benar-benar mendapatkan kembali kerajaan surga itu. Nah, jangan sampai kerajaan Allah itu kita ganti dengan harta. Nah itu, jangan sampai. Jangan sampai. Maksudnya begini, ketika kita terpuruk, maka kita menganggap bahwa kita itu tidak diberkati Tuhan. Enggak. Jangan sampai karena kita bangkrut, maka kita meninggalkan Tuhan. Enggak. Kerajaan Allah itu tetap kok. Jangan sampai kita gantikan dengan hal-hal yang demikian. Ya, betul Pak Agus. Jadi bagaimana kita mengetahuinya? Jadi berdasarkan firman Tuhan. Ingat, satu cerita firman Tuhan, maka firman Tuhan yang lainnya itu akan mendukung. Kebenaran firman Tuhan itu melengkapi. Jadi bukan berdasarkan pemikiran kita sendiri, tetapi melengkapi. Karena itu kita harus banyak-banyak belajar firman Tuhan. Itu penting. Sehingga firman Tuhan itulah yang membuat kita bisa semakin mengenal, semakin mengerti. Ya, seperti kita mau terus-menerus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita mau terus-menerus melakukannya. Ya. Nah, di dalam membaca firman Tuhan, mencari, tentu kita membaca firman Tuhan. Nah, itu ada hal-hal yang harus kita buang juga. Mungkin kebiasaan kita, ya, mungkin kadang-kadang jam tidur kita, oke, waktu kita mau keluar. Nah, itu kita harus, hal-hal yang menghalangi kita, itu kita harus buang. Jangan sampai itu menjadi penghalang kita. Oke. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sharingkan. Ya, terima kasih untuk Pak Agus untuk pernyataannya, itu sangat menolong sekali. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Ada yang mau sharing? Oke, kalau tidak ada, ini kita boleh mungkin mengambil waktu untuk saling mendoakan. Ini kira-kira 10 menit lagi ya, akan jam 7 kita akan berdoa bersama. Masuk dalam persekutuan doa. Apakah ada hal-hal khusus yang ingin kita doakan? Apakah ada? Semua baik-baik, sehat-sehat? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Pekerjaan lancar, Bu? Puji Tuhan. Amin. Oke. Lancar. Aiswilan? Ada yang mau didoakan? Aiswilan? Halo, ya. Ada yang mau didoakan? Sisil, bagaimana kabarnya? Iya, baik-baik di situ. Baik, Jimmy juga baik-baik, sehat-sehat. Ya, minta doa Sisil, Jamie, anak-anak, cucu-cucu semua bisa sehat-sehat. Oke, baik. Oke. Bu Parti,
Ada yang mau didoakan Bu Parti? Semua baik? Oke, Kak, kedengaran. Agnes, bagaimana? Ada yang mau didoakan? Jadi kita nggak usah pakai brio. Doa untuk pekerjaan juga sama kondisi Kota Malang supaya tetap kondusif, nggak ada demo-demo lagi karena demo itu sangat merugikan juga buat Pemkot, juga bikin capek aparat yang ngamanin. Di demo itu menyalurkan aspirasi. Iya, tapi anarkis. Oh, hari ini enggak ya? Enggak, udah disiapin Ano? personil banyak, nggak anarkis, puji Tuhan. Oh ya, bersyukur ya hari ini demo boleh berjalan dengan baik, lancar ya. Oke, cuma ya aparat lebih capek, khususnya Agnes kakinya gempol ya. Oke, ya doakan ya. Kita juga nanti doakan Agnes supaya tetap diberi kekuatan dan kesehatan khususnya dalam masa pandemi ini juga ya. Ya, terima kasih Muse. Agus, ada yang mau didoakan? Ada khusus? Belum ada, Pak. Belum ada. Kita doakan Pak Agus ya. Dalam perjalanan ya Pak Agus ya. Oke. Baru parkir, Pak. Oh, baru parkir ya. Oke ya, bersyukur Pak Agus sudah sampai. Oke. Iya. Oke, Pak Yusuf mungkin ada yang mau didoakan? Mungkin siapa ya, tempat siapa yang lagi azan, mungkin mic-nya boleh di mute. Oke, kita akan sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur Engkau yang memimpin hidup kami sampai saat ini. Tuhan, Engkau juga yang memberikan kami keadaan, ketenangan. Tuhan, kami mengucap syukur akan kekhawatiran kami tentang keadaan Kota Malang. Tuhan, beberapa daerah di Indonesia termasuk Kota Malang banyak demonstrasi Tuhan. Ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan isu tentang undang-undang cipta kerja ini untuk membuat kerusuhan. Tuhan, biarlah mereka boleh menyampaikan pendapat, tetapi mereka boleh menyampaikan pendapat dengan baik, tidak membuat anarki, tidak merusak barang-barang, tidak membuat kerusuhan. Tuhan, jauhkan orang-orang yang mengambil kesempatan untuk mencelakakan orang lain. Mereka mengambil kesempatan untuk membuat keributan, bahkan kekacauan. Tuhan, jauhkan orang-orang tersebut. Sadarkan mereka, Tuhan, akan kesalahan ini. Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan, Engkau yang terus memimpin, Tuhan, agar semua itu boleh berjalan dengan baik. Berdoa bagi aparat-aparat, Tuhan, terutama Agnes yang bekerja di Pemkot, dia tentu harus membantu di dalam pengawasan dan di dalam pengawalan. Tuhan, tentu itu melelahkan. Demikian juga bukan hanya tubuh saja, kadang-kadang Tuhan, mental itu juga lelah. Tuhan, Engkau yang melindungi aparat-aparat Tuhan, khususnya Agnes, di dalam melakukan tugas. Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang membahayakan. Demikian juga Tuhan, Engkau beri kesadaran bagi orang-orang yang demonstrasi, agar mereka menyadari, mereka menyampaikan pendapat, bukan untuk membuat kerusuhan. Bapa, berdoa Tuhan, Engkau yang menyertai kota kami ini. Kami mau berdoa bagi rekan-rekan kami, Engkau beri kerinduan untuk terus belajar juga Tuhan, membaca firman-Mu, merenungkannya. Berdoa bagi Pak Tris dan Bu Priscilla, serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau terus memberi mereka kerinduan untuk membaca, untuk belajar firman Tuhan, untuk menyembah-Mu. Tuhan, beri mereka kesehatan dan kekuatan, berkati usaha dan pekerjaan. Berdoa bagi Aiswilan, berdoa bagi anak-anaknya, berdoa bagi Jimmy dan keluarga yang ada di Malang ini, yang tinggal bersama Aiswilan.
Kiranya mereka boleh saling mendukung, saling menolong, saling menopang, saling menguatkan di dalam Kristus. Dan juga berdoa bagi Sisil, Tuhan yang ada di Cungkuo, memberkati dia dan keluarganya. Walaupun kesulitan di dalam beribadah, Tuhan Engkau jaga imannya. Mereka boleh tetap di dalam masa-masa ini juga, dengan kemajuan teknologi, mereka boleh tetap menyembah-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Parti, berkati dia dan kehidupannya hari demi hari. Bersyukur Tuhan untuk Pak Agus yang sudah boleh sampai di rumah dan sedang parkir. Tuhan juga menyertai dia, Tuhan. Engkau yang memimpin dia, memberi dia kehati-hatian, demikian selalu menyertai dia, beri dia keselamatan di dalam perjalanan-perjalanan yang dia lakukan. Berdoa juga Tuhan bagi imannya, bagi pertumbuhan kerohaniannya. Dia boleh semakin mengenal Engkau, semakin tahu apa yang Engkau inginkan. Tuhan kami berdoa untuk Anes, lindungi, berkati dia dan keluarganya. Kerinduan-kerinduan agar keluarganya boleh datang menyembah Engkau. Biarlah Engkau juga yang dengarkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Yusuf. Serahkan dia dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang beri dia kesehatan, kekuatan. Kuatkan dia Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaannya. Tuhan, tantangan-tantangannya dia hadapi. Jangan membuat dia lengah. Jangan membuat dia lemah, tapi dia boleh terus mengarahkan hati kepada Tuhan. Tuhan kami yakin, di dalam segala sesuatu ada rencana-Mu. Kami mohonkan Engkau memberi yang terbaik, dan Engkau juga yang memenuhi segala kebutuhannya. Berkati juga beri kesehatan kepada Bu Stella, berdoa menyerahkan untuk Christine dan Stefani ke dalam tangan-Mu, berkati keluarga ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang singkat kami boleh belajar bersama. Engkau yang beri kerinduan, kami rindu semakin banyak orang yang juga mau membaca firman-Mu, menjadi orang Kristen yang sebenarnya tidak menyia-nyiakan akan apa yang Engkau berikan, yaitu firman-Mu yang berharga. Kami berdoa Tuhan untuk pertemuan-pertemuan kami selanjutnya. Demikian juga khususnya malam ini, kami akan bersama-sama mengikuti persekutuan doa. Kami boleh menyatukan hati kami dengan beriman datang ke hadapan-Mu, memanjatkan Bapak menyelesaikan PA kami pada hari ini. Kami serahkan semuanya, beri hati untuk melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke semuanya, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, kita lanjutkan untuk untuk PD selanjutnya. Ya. Thank you semuanya. Terima kasih. Sama-sama, Tuhan berkati. Terima kasih, Musa. Sampai ketemu.